Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Juwairiyah binti Al-Harits. Juwairiyah binti Al-Harits tumbuh di keluarga yang berkuasa. Ayahnya adalah kepala suku Bani Mustholik. Hal ini membuat Juwairiyah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Apalagi dia terkenal sebagai gadis yang sopan, lembut, dan cantik. Ketika dewasa, banyak pemuda yang ingin meminangnya. Namun, pilihan jatuh kepada Musyaffi bin Safwan. Juwairiyah menikah dengan seorang pejuang yang dapat membantu memperkuat posisi ayahnya sebagai kepala suku. Sayangnya, suku Bani Mustholik tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Mereka bahkan secara terang-terangan membenci dan memusuhi Rasulullah. Di setiap ada kesempatan, mereka akan merundung orang-orang yang beriman pada Rasul. Mereka bahkan berencana untuk menyerang kaum muslimin. Ayah Juwairiyah memimpin kaumnya dan mengobarkan semangat mereka untuk berperang melawan Rasul. Kalian adalah prajurit sejati. Ayo, berjuang bersamaku. Rencana itu diketahui oleh Rasulullah. Maka, Rasul pun meminta para sahabat untuk menyiapkan pasukan. Pasukan kaum muslimin telah siap menanti serangan dari Bani Mustholik. Mereka sama sekali tidak gentar. Berperang demi agama Allah adalah suatu hal yang mulia. Pertempuran besar tidak bisa dihindari. Kedua pasukan bertemu di Al-Muraishi, tempat mata air milik Bani Mustholik. Dalam pertempuran itu, Bani Mustholik mengalami kekalahan. Banyak prajurit mereka yang tewas, termasuk suami Juwairiyah. Pasukan Bani Mustholik sudah hancur. Tidak ada lagi yang bisa melindungi kaum Bani Mustholik yang tersisa. Sebanyak 700 orang dari Bani Mustholik ditangkap dan dibawa oleh kaum muslimin sebagai tawanan perang. Juwairiyah termasuk dalam 700 tawanan perang tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu, tawanan perang akan dijadikan budak. Para tawanan itu dibagikan kepada kaum muslimin, dan Juwairiyah diberikan kepada Sabit bin Qais. Juwairiyah tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi seorang budak. Apalagi menjadi budak bagi Sabit bin Qais yang masih sepupunya sendiri. Baginya, Sabit bin Qais adalah seorang pengkhianat bagi kaumnya, karena dia beriman kepada Rasulullah. Juwairiyah berdiam diri di dalam sel tahanan. Sebelum dia dikirim ke rumah Sabit bin Qais, dia harus memperoleh jalan untuk merdeka. Dia masih memiliki harta peninggalan ayahnya. Dengan harta itu, dia bisa memerdekakan dirinya sendiri. Juwairiyah memohon agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Di hadapan Rasul, dia memohon agar dibebaskan dan rela menyerahkan semua harta bendanya agar bisa merdeka. Juwairiyah lebih memilih hidup miskin daripada menjadi budak. Rasulullah merasa kasihan melihat nasib Juwairiyah. Pasti tidak terbayang seorang putri kepala suku kini harus menjadi budak. Sebenarnya, Rasulullah tahu bahwa Juwairiyah merupakan wanita yang mulia. Karena itulah, Rasulullah memberikan satu hal yang luar biasa pada Juwairiyah.
Rasulullah menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Apakah kamu suka jika mendapatkan hal yang lebih baik dari merdeka? Juwairiyah terkejut. Dia pun bertanya, Apakah itu Rasulullah? dan Rasul pun menjawab, Aku memerdekakan dirimu, dan aku akan menikah denganmu. kabar tentang pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah segera tersebar ke seluruh penjuru kota. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Rasul memiliki belas kasih yang tiada bandingnya. Karena beliau telah memerdekakan budak yang menjadi tawanan perang. Teladan Rasulullah ini segera diikuti oleh para sahabat dan juga kaum muslimin. Mereka membebaskan para budak yang menjadi hak mereka. Sungguh peristiwa yang sangat menakjubkan. Saat itu, hampir 100 orang budak yang masih berkerabat dengan Juwairiyah telah dimerdekakan. Itu adalah bentuk penghormatan seluruh kaum muslimin untuk Juwairiyah yang kini telah menjadi istri Rasulullah. Kaum Bani Mustalik tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Juwairiyah. Setelah menikah dengan Rasulullah, Juwairiyah hidup sederhana. Berbeda dengan hidupnya dulu yang serba kecukupan dan mewah. Namun, semua itu tidak sebanding dengan ketenangan hati yang dia dapatkan karena berada dalam lindungan Rasulullah. Juwairiyah terkenal sebagai ahli ibadah dan ahli puasa. Rasul bahkan pernah melihatnya duduk bertasbih seharian. Subhanallah, mulut dan hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah What's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.